Muawiyah bin Abu Sufyan lahir di Mekah pada tahun 602 Masehi dalam keluarga terkemuka dari suku Quraisy, Bani Umayyah. Ayahnya, Abu Sufyan, adalah pemimpin terkemuka Quraisy yang pada awalnya menentang keras ajaran Nabi Muhammad. Di masa kecilnya, Muawiyah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan dinamika politik dan sosial, di mana Islam mulai menyebar di Jazirah Arab. Meskipun keluarganya memusuhi Nabi, hidup Muawiyah berubah drastis ketika Quraisy akhirnya menerima Islam setelah penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi. Muawiyah pun memeluk Islam bersama keluarganya. Muawiyah kemudian melibatkan diri dalam berbagai kegiatan penting di masa Nabi Muhammad. Ia bekerja sebagai penulis wahyu, tugas yang sangat penting dan memperlihatkan kepercayaan Nabi terhadap kemampuannya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Muawiyah tetap aktif dalam politik di bawah kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Berkat kecakapan dan keterampilannya, ia diangkat sebagai gubernur di wilayah Syam, Suriah. Posisi yang kemudian menjadi kunci dalam karir politiknya. Sebagai gubernur Syam, Muawiyah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengatur dan memimpin. Di bawah kepemimpinannya, Syam menjadi wilayah yang stabil dan makmur, serta memiliki pasukan yang kuat. Popularitas dan pengaruhnya terus meningkat, terutama setelah ia berhasil mempertahankan Syam dari ancaman luar, termasuk dari Kekaisaran Bizantium. Namun, kekacauan politik mulai muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Muawiyah, sebagai kerabat Utsman, menuntut keadilan atas kematiannya. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah menolak memberikan baiat, sumpah setia, dan terjadilah Perang Siffin pada tahun 657 Masehi antara pasukan Ali dan Muawiyah. Konflik ini dikenal sebagai bagian dari fitnah pertama, Perang Saudara Islam yang pertama. Meski tidak ada pemenang yang jelas, pertempuran ini mempertegas perpecahan dalam dunia Muslim. Setelah Ali dibunuh pada tahun 661 Masehi, putranya Hasan bin Ali menjadi khalifah. Namun, Muawiyah berhasil mencapai kesepakatan dengan Hasan untuk menyerahkan kekhalifahan kepadanya, dengan janji menghentikan perang dan menjaga perdamaian di kalangan umat Islam. Dengan kesepakatan ini, Muawiyah secara resmi diakui sebagai khalifah, dan ia memulai era baru dengan mendirikan dinasti Umayyah. Sebagai khalifah, Muawiyah mengalihkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, di mana ia memimpin dengan gaya yang lebih sentralistik dan otoriter dibandingkan para khalifah sebelumnya. Ia memperkuat angkatan bersenjata, memperluas wilayah kekuasaan Islam ke barat dan timur, serta menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan berbagai kerajaan. Muawiyah juga mengatur sistem administrasi dan perpajakan yang efisien, menjadikan pemerintahannya terkenal akan kestabilan dan kemakmuran. Namun, Muawiyah juga menghadapi banyak kritik. Beberapa menganggapnya sebagai penguasa yang memperkenalkan monarki ke dalam tradisi kepemimpinan Islam, khususnya setelah ia menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerus. Hal ini dianggap sebagai penyimpangan dari tradisi kekhalifahan yang sebelumnya berbasis musyawarah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, terutama dalam pendirian dinasti Umayyah. Ia lahir pada tahun 602 Masehi di Mekah dan menjadi khalifah pertama dari dinasti Umayyah setelah masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beberapa peristiwa utama yang berkaitan dengannya adalah: pertama, Muawiyah dan Nabi Muhammad. Di tengah teriknya matahari gurun Mekah, seorang anak muda dari keluarga Quraisy yang terpandang, Muawiyah bin Abu Sufyan, tumbuh dalam bayang-bayang kekuatan sukunya. Bani Umayyah dikenal sebagai klan yang kuat, dipimpin oleh ayahnya, Abu Sufyan, yang saat itu menjadi salah satu pemimpin Quraisy yang paling vokal dalam menentang ajaran Nabi Muhammad. Muawiyah sering mendengar perdebatan di rumah tentang Muhammad dan Islam. Meskipun keluarganya menentang ajaran baru ini, Muawiyah diam-diam menyimak kisah-kisah tentang Nabi Muhammad dengan rasa ingin tahu yang dalam. Selama bertahun-tahun, ia melihat betapa gigihnya Muhammad dan para pengikutnya, meskipun mereka terus-menerus dianiaya oleh kaumnya sendiri. Ketika pertempuran demi pertempuran meletus antara kaum Quraisy dan Muslim, Muawiyah yang masih muda tetap berada di sisi keluarganya. Tetapi di balik itu, hatinya mulai berubah. Puncaknya adalah ketika Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah pada tahun 630 Masehi. Muawiyah dan keluarganya, termasuk Abu Sufyan, menyaksikan dengan takjub bagaimana Nabi memperlakukan penduduk Mekah dengan penuh kebaikan, tanpa dendam. Keluarga Abu Sufyan, termasuk Muawiyah, akhirnya menerima Islam. Setelah masuk Islam, Muawiyah mulai dekat dengan Nabi.
Berkat kecerdasannya, Nabi Muhammad memberinya tugas penting sebagai penulis wahyu. Suatu hari, ketika Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat, ia memanggil Muawiyah. "Muawiyah," panggil Nabi dengan lembut. "Ya Rasulullah," jawab Muawiyah sambil mendekat. Suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. "Aku ingin kau menulis," ucap Nabi. Nabi menyampaikan wahyu yang baru ia terima, dan Muawiyah dengan penuh hati-hati mulai mencatat kata-kata suci itu. Tangannya bergerak cepat namun penuh perhatian, memastikan setiap kata tertulis dengan tepat. Setelah selesai, Nabi Muhammad menatap Muawiyah dengan penuh kebijaksanaan. "Kau melakukan tugas ini dengan baik, Muawiyah. Teruslah bekerja dengan penuh kesungguhan, karena ini adalah amanah yang besar." Muawiyah mengangguk dengan khidmat. Di balik ketenangan wajahnya, Muawiyah merasakan beban tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Setiap huruf yang ditulisnya bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pedoman umat Islam selamanya. Dalam hari-hari berikutnya, hubungan Muawiyah dengan Nabi Muhammad semakin erat. Meski ia tidak termasuk sahabat yang selalu berada di sekitar Nabi, Muawiyah tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Suatu sore, setelah selesai menulis wahyu, Muawiyah duduk bersama Nabi. "Rasulullah," ucapnya pelan, "bagaimana saya bisa lebih bermanfaat untuk umat?" Nabi Muhammad menatapnya lembut, kemudian berkata, "Setiap orang punya perannya, Muawiyah. Kau diberi akal yang cerdas dan kemampuan memimpin. Kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin menempatkanmu dalam posisi untuk memimpin banyak orang. Jika itu terjadi, ingatlah untuk selalu adil dan bertindak demi kebaikan umat, bukan demi dirimu sendiri." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Muawiyah. Ia merasa bahwa Nabi Muhammad tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga semacam petunjuk akan masa depan yang menantinya. Di bawah bimbingan Nabi, Muawiyah tidak hanya belajar tentang Islam sebagai agama, tetapi juga tentang kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab. Muawiyah terus menjalankan perannya dengan penuh kesungguhan sampai wafatnya Nabi Muhammad. Kehidupannya setelah itu penuh dengan peristiwa politik yang membentuk dunia Islam. Namun, Muawiyah selalu mengingat kata-kata Nabi, terutama nasihat tentang keadilan dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Demikianlah kisah Muawiyah bersama Nabi Muhammad, di mana hubungan mereka bukan hanya sekadar seorang penulis wahyu dengan seorang nabi, tetapi juga seorang murid yang belajar banyak hal dari gurunya yang agung. Kedua, Perang Saudara Islam, fitnah pertama. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, dunia Islam terjerumus ke dalam kekacauan. Di tengah gejolak itu, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat. Namun, di balik kesetiaan banyak umat Islam kepadanya, ada perpecahan yang mulai mengoyak persatuan. Di Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur yang telah lama memimpin wilayah tersebut, menolak memberikan baiat kepada Ali. Muawiyah adalah kerabat Utsman dan merasa bahwa kematian Utsman harus ditebus sebelum ia bisa mengakui Ali sebagai pemimpin. Situasi ini semakin memanas ketika Muawiyah, dengan dukungan dari pasukan Syam, mengangkat panji penentangan terhadap kekhalifahan Ali. Muawiyah berdiri di depan pasukannya, suaranya bergetar penuh emosi saat ia berbicara. "Kami menuntut keadilan atas kematian Utsman," teriaknya, pandangannya menelusuri wajah-wajah prajuritnya. "Bagaimana mungkin kita tunduk pada seorang khalifah yang tidak menghukum pembunuh Utsman? Keadilan harus ditegakkan." Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin yang dikenal karena kesalehan dan kebijaksanaannya, menyadari bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan. Namun, ia juga paham bahwa Muawiyah tidak akan mundur begitu saja. Melalui utusannya, ia mencoba berdialog dengan Muawiyah, tetapi semua usaha untuk berdamai berakhir buntu. Di tengah situasi yang semakin memanas, kedua belah pihak akhirnya bersiap untuk bertemu di medan pertempuran di tepi sungai Eufrat, di sebuah tempat bernama Siffin. Perang Saudara Islam yang pertama, yang dikenal sebagai Perang Siffin, tak terhindarkan. Pasukan Ali dan pasukan Muawiyah berkumpul dalam jumlah besar, siap untuk mempertaruhkan segalanya. Saat fajar menyingsing, Ali berdiri di antara pasukannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukanlah yang ia inginkan, tetapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan umat Islam terpecah tanpa memberikan perlawanan. Ali memandang pasukannya dengan tatapan tegas namun penuh kesedihan. "Wahai kaum muslimin," ucapnya dengan suara dalam, "kita tidak berperang untuk kekuasaan, melainkan untuk kebenaran. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas niat kita.
Jika kita harus berperang, maka lakukanlah dengan niat yang suci, bukan karena ambisi atau kebencian. Sementara itu, di kubu Muawiyah, sang pemimpin juga tengah mempersiapkan pasukannya. Seorang perwira mendekati Muawiyah dan bertanya, "Tuanku, apakah kita benar-benar harus melawan saudara-saudara kita sendiri?" Muawiyah menghela napas panjang. "Aku tidak menginginkan ini," jawabnya. "Tetapi keadilan untuk Utsman tidak boleh diabaikan. Ini bukan sekadar soal kekhalifahan, ini soal menegakkan kebenaran." Pertempuran pun pecah. Selama berhari-hari, kedua belah pihak saling bertempur dengan sengit. Ratusan, bahkan ribuan prajurit jatuh di kedua sisi. Namun, tidak ada pihak yang mampu meraih kemenangan mutlak. Darah para muslim tumpah di medan perang yang seharusnya dipersatukan oleh iman yang sama. Hati setiap prajurit terbelah antara kesetiaan mereka kepada pemimpin dan rasa sesal atas perpecahan yang terjadi di antara saudara-saudara seiman. Suatu malam, setelah pertempuran yang melelahkan, kedua pasukan mundur untuk beristirahat. Di kemahnya, Ali duduk merenung. Salah satu sahabatnya, Malik al-Ashtar, mendekatinya. "Wahai Amirul Mukminin," Malik berkata dengan suara penuh hormat, "mengapa ini harus terjadi? Mengapa Muawiyah begitu keras kepala?" Ali menatap sahabatnya dengan mata yang berat. "Setiap manusia memiliki jalannya sendiri, Malik. Muawiyah adalah seorang pemimpin yang cerdas, tetapi ambisinya mengaburkan pandangannya. Namun, kita harus tetap berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing umat ini kembali ke jalan yang benar." Sementara itu, di kubu Muawiyah, seorang penasihat mendekat dan berbicara dengan hati-hati. "Tuanku, pasukan kita lelah dan pertempuran ini tampaknya tidak akan segera berakhir. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan cara lain." Muawiyah berpikir sejenak. "Kau benar," katanya akhirnya. "Mungkin ada cara lain untuk mengakhiri ini tanpa lebih banyak darah yang tumpah." Pada hari berikutnya, pasukan Muawiyah mengibarkan lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak mereka, isyarat untuk meminta arbitrasi atau perundingan. Ini adalah langkah cerdas dari Muawiyah yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah dan mencari jalan keluar politik. Pasukan Ali, meskipun ragu-ragu, akhirnya setuju untuk mengadakan perundingan. Arbitrasi ini, yang diadakan beberapa waktu kemudian, tidak sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak. Namun, itu menghentikan pertempuran, meskipun perpecahan di kalangan umat Islam tetap ada. Muawiyah akhirnya berhasil memperkuat posisinya sebagai penguasa Syam dan kelak, setelah wafatnya Ali, ia menjadi khalifah, mendirikan dinasti Umayyah yang memerintah dunia Islam selama beberapa dekade berikutnya. Meski pertempuran telah usai, luka yang ditinggalkan oleh perang saudara Islam ini terus terasa. Banyak yang masih mempertanyakan, apakah perpecahan yang terjadi bisa disembuhkan, atau apakah umat akan terus terpecah belah. Ketiga, perdamaian dengan Hasan bin Ali. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi, dunia Islam sekali lagi berada di persimpangan jalan. Hasan bin Ali, putra tertua Ali, diangkat menjadi khalifah oleh para pendukung ayahnya di Kufah. Hasan, seorang pria yang dikenal karena kesalehannya, bukanlah seseorang yang mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa umat Islam sudah terlalu lama terpecah belah akibat perang saudara yang berkepanjangan. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, yang telah lama menentang kepemimpinan Ali, merasa bahwa inilah saatnya untuk mengklaim kekhalifahan. Muawiyah, dengan kekuatan besar yang ia bangun selama bertahun-tahun di Syam, bersiap untuk menghadapi Hasan di medan perang, sebagaimana ia sebelumnya berhadapan dengan Ali. Namun, pertempuran yang akan datang ini dirasakan oleh banyak orang sebagai langkah yang bisa semakin memperparah perpecahan umat. Di Kufah, Hasan duduk merenung dalam kesunyian kamarnya, memikirkan situasi yang sulit dihadapinya. Seorang penasihatnya, Qais bin Sa'ad, masuk dengan langkah cepat. "Wahai Hasan," ucapnya dengan suara prihatin, "Muawiyah sedang mempersiapkan pasukannya di Syam. Apakah kita akan menghadapi perang lagi?" Hasan menatap Qais dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku tahu, Qais, tapi tidakkah kau lihat? Umat ini telah kehilangan terlalu banyak darah. Apakah kita akan terus membiarkan mereka saling membunuh hanya demi kekuasaan?" Qais mengerutkan dahi. "Tapi ini adalah hakmu,"
"Wahai putra Ali, umat Islam telah mengangkatmu sebagai khalifah. Apakah engkau akan menyerah begitu saja kepada Muawiyah?" Hasan diam sejenak, kemudian ia berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. "Kekhalifahan bukanlah tujuan hidupku, Qais. Apa gunanya kekuasaan jika umat Islam terus tercerai-berai? Muawiyah dan aku harus mencari jalan lain." Sementara itu, di Damaskus, Muawiyah duduk di balerung istananya, mendengarkan laporan dari penasehatnya tentang persiapan perang. Wajahnya menunjukkan kelelahan, meskipun ia telah lama mempersiapkan untuk saat ini. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa konflik ini tidak bisa terus berlanjut. Seorang utusan masuk dan berbisik kepada Muawiyah. "Wahai Amir Syam, Hasan telah mengirimkan pesan." Muawiyah mengangkat alis. "Apa yang dikatakannya?" "Hasan ingin berdamai. Dia menawarkan perundingan," jawab utusan itu. Muawiyah terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Hasan, putra Ali, lebih bijaksana dari banyak orang yang mengira. Baiklah, mari kita temui dia. Perang ini harus diakhiri." Perundingan antara kedua pemimpin berlangsung di suatu tempat yang netral. Hasan datang dengan hati yang tenang, sementara Muawiyah tiba dengan pandangan penuh perhitungan. Keduanya duduk berhadapan, suasana di antara mereka tegang namun penuh harapan. "Wahai Hasan," Muawiyah memulai dengan nada lembut, "engkau tahu bahwa aku tidak pernah menginginkan perang ini. Namun, umat ini butuh pemimpin yang kuat, seseorang yang dapat menyatukan mereka." Hasan menatap Muawiyah dengan tenang, lalu berkata, "Aku tidak meragukan niatmu, wahai Muawiyah. Tapi umat ini juga membutuhkan perdamaian. Aku bersedia melepaskan kekhalifahan untukmu, asalkan engkau berjanji untuk menghentikan pertumpahan darah dan menjaga persatuan umat Islam." Muawiyah, terkejut dengan ketulusan Hasan, menundukkan kepalanya sejenak. "Engkau benar-benar putra Ali, sebijak ayahmu. Aku berjanji, Hasan, bahwa selama aku memerintah, umat ini akan hidup dalam kedamaian. Tidak akan ada lagi peperangan di antara kita." Hasan tersenyum tipis, meskipun di dalam hatinya ada perasaan berat. "Aku harap begitu, Muawiyah. Demi umat, aku menyerahkan kekhalifahan padamu. Tapi ingatlah, kekuasaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus dipakai dengan keadilan." Kesepakatan antara keduanya tercapai. Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat-syarat tertentu, termasuk jaminan bahwa kekerasan akan dihentikan dan hak-hak umat Islam akan dihormati. Muawiyah menerima penyerahan ini dengan janji untuk memimpin dengan adil. Ketika kabar perdamaian ini menyebar ke seluruh wilayah Islam, banyak yang terkejut, namun kebanyakan bersyukur. Akhirnya, setelah bertahun-tahun perang dan perpecahan, ada harapan bagi persatuan. Hasan kembali ke Madinah, meninggalkan dunia politik dan memilih hidup dalam kedamaian. Sementara Muawiyah mengambil alih kekhalifahan dan memulai masa pemerintahannya sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah. Namun, sebelum berpisah, Muawiyah memandang Hasan sekali lagi dan berkata dengan suara yang lebih lembut, "Hasan, engkau telah menyelamatkan umat ini dari perpecahan yang lebih dalam. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu." Hasan mengangguk dan menjawab, "Ingatlah janjimu, Muawiyah. Umat ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milikmu atau milikku." Perdamaian ini membawa stabilitas sementara, dan meskipun nantinya konflik akan muncul kembali, terutama di masa pemerintahan Yazid, Muawiyah dan Hasan telah mencatat sejarah dengan langkah perdamaian yang mereka capai, yang dikenal sebagai Tahun Jamaah, A'am al-Jamaah, masa persatuan umat Islam setelah perpecahan panjang. Keempat, pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang pemimpin yang tangguh dari suku Quraisy, lahir dalam keluarga Bani Umayyah yang terkenal berpengaruh. Di masa mudanya, ia menyaksikan pergolakan besar di Mekah ketika Islam mulai menyebar. Ayahnya, Abu Sufyan, adalah pemimpin Quraisy yang awalnya menentang Nabi Muhammad, tetapi setelah penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi, keluarganya masuk Islam, termasuk Muawiyah. Setelah menerima Islam, Muawiyah mulai menunjukkan bakat luar biasanya dalam pemerintahan dan diplomasi. Ia diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur Syam, Suriah, pada tahun 639 Masehi.
di mana ia dengan cepat membuktikan diri sebagai pemimpin yang cerdas, karismatik, dan efisien. Di bawah kepemimpinannya, Syam berkembang menjadi wilayah yang stabil dan kuat, sementara ia terus memperluas pengaruhnya. Namun, perjalanannya menuju puncak kekuasaan Islam dimulai setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sebagai kerabat Utsman, Muawiyah menuntut keadilan atas kematiannya. Ia menolak memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah yang menggantikan Utsman, karena merasa Ali tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman dengan segera. Dari sinilah benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Suatu hari di istananya di Damaskus, Muawiyah duduk bersama beberapa penasihatnya. Dengan mata yang tajam dan pikiran yang terus berputar, ia memandang mereka dengan penuh keyakinan. Kita berada di ambang perpecahan yang besar, ucapnya dengan nada rendah tetapi tegas. Ali telah diangkat menjadi khalifah, namun umat ini terpecah karena kematian Utsman. Keadilan untuk Utsman belum ditegakkan, dan aku tidak bisa berdiam diri. Seorang penasihat mendekat berbicara hati-hati. Tetapi, wahai Muawiyah, apakah engkau siap untuk menantang Ali? Dia adalah sepupu Rasulullah, seorang yang dihormati karena kesalehan dan ilmunya. Muawiyah menatap penasihatnya tajam. Aku tidak menentang Ali sebagai pribadi, tapi bagaimana bisa kita mengabaikan darah Utsman yang belum terbalas? Ini bukan soal pribadi, ini soal prinsip dan keadilan. Ketegangan antara kedua kubu terus meningkat dan akhirnya pecahlah perang Siffin pada tahun 657 Masehi, di mana pasukan Muawiyah berhadapan dengan pasukan Ali. Perang ini berakhir tanpa pemenang yang jelas, tetapi Muawiyah berhasil memanfaatkan situasi politik untuk memperkuat posisinya. Setelah wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi, putra Ali, Hasan bin Ali, diangkat menjadi khalifah. Namun, Hasan menyadari bahwa pertumpahan darah lebih lanjut hanya akan membawa kehancuran bagi umat Islam. Dalam langkah yang mengejutkan, Hasan setuju untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa perdamaian dan persatuan umat Islam akan dijaga. Muawiyah, yang saat itu berada di puncak kekuasaannya, memandang ini sebagai kesempatan untuk mengakhiri perang saudara dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia menerima penyerahan kekhalifahan dari Hasan, dan dengan itu berdirilah dinasti Umayyah, dinasti pertama dalam sejarah Islam yang berkuasa melalui garis keturunan. Di hari penobatannya sebagai khalifah, Muawiyah berbicara di hadapan rakyatnya di Damaskus. Suaranya lantang dan penuh keyakinan, menggema di seluruh aula istana. Wahai umat Islam, serunya, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakhiri perpecahan yang telah lama mengoyak persatuan kita. Dinasti Umayyah akan berdiri untuk menyatukan umat ini, untuk membawa kemakmuran, kekuatan, dan kejayaan bagi Islam. Seorang prajurit tua mendekati Muawiyah setelah pidato itu dan bertanya, "Wahai Khalifah, apa yang membuatmu yakin kau bisa menjaga persatuan ini? Begitu banyak darah telah tertumpah." Muawiyah menatap prajurit itu dengan bijaksana. "Kau benar, banyak darah yang tertumpah. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita akan memerintah dengan keadilan, dan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan membawa kejayaan bagi umat Islam." Sebagai khalifah, Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, di mana ia mendirikan pusat pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Ia memperkenalkan reformasi dalam administrasi, membentuk angkatan laut yang kuat, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam ke barat dan timur, hingga mencakup sebagian besar Afrika Utara dan Asia Tengah. Meski begitu, Muawiyah tidak lepas dari kritik. Banyak yang menentang langkahnya menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerus, yang dianggap sebagai langkah awal menuju monarki turun-temurun dalam Islam. Keputusan ini nantinya memicu lebih banyak konflik, termasuk tragedi Karbala. Namun, di masanya, Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menjaga stabilitas dan memperluas kekuatan Islam. Ia memerintah selama hampir 20 tahun hingga wafat pada tahun 680 Masehi, meninggalkan dinasti Umayyah sebagai warisan politiknya. Kelima, ekspansi wilayah. Muawiyah bin Abu Sufyan setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya sebagai khalifah, bertekad membawa umat Islam ke era kejayaan baru. Sebagai pemimpin pertama dinasti Umayyah, ia tidak hanya ingin menjaga stabilitas internal setelah tahun-tahun perang saudara, tetapi juga melihat keluar batas kekhalifahan, ke tanah-tanah yang menanti untuk ditaklukkan.
Dalam benaknya, visi untuk memperluas wilayah Islam melampaui Jazirah Arab dan menjangkau kekaisaran-kekaisaran besar yang ada di barat dan timur. Di istananya di Damaskus, Muawiyah memandang peta dunia yang terbentang di hadapannya. Ia menelusuri batas-batas wilayah kekhalifahan dengan jarinya, berhenti sejenak di Afrika Utara, kemudian melanjutkan ke timur, ke Persia, dan Asia Tengah. "Wahai Amirul Mukminin," suara Amr bin Ash, salah satu penasihat militernya, memecah keheningan. "Apa rencana berikutnya?" Muawiyah tersenyum tipis, tanpa mengalihkan pandangannya dari peta. "Dunia ini lebih luas dari yang pernah kita bayangkan, Amr. Islam harus tersebar ke pelosok-pelosoknya, bukan hanya untuk memperluas kekuasaan, tapi untuk menyebarkan cahaya kebenaran." Amr, yang juga seorang jenderal veteran dan penakluk Mesir, mengangguk setuju. "Afrika Utara telah terbuka bagi kita, tetapi masih ada kekuatan berber yang harus kita hadapi. Di timur, ada sisa-sisa kekuatan Persia yang belum sepenuhnya kita taklukkan." Muawiyah menatap Amr, matanya berbinar dengan ambisi. "Afrika Utara dan Persia adalah langkah awal. Kita harus terus melangkah maju. Damaskus telah menjadi pusat kekhalifahan, tetapi kita akan memastikan bahwa dari sini, Islam akan sampai ke penjuru dunia." Dengan keyakinan penuh, Muawiyah mulai menggerakkan pasukan-pasukannya. Di barat, ekspedisi besar dilancarkan menuju Afrika Utara. Muawiyah mengutus Uqbah bin Nafi, seorang jenderal tangguh, untuk memimpin pasukan Islam menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai oleh bangsa Berber dan Kekaisaran Bizantium. Dalam salah satu ekspedisi itu, di tepi barat Gurun Sahara, Uqbah bin Nafi memandang ke arah lautan yang membentang luas. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala," serunya dengan suara lantang, "jika bukan karena lautan ini, aku akan terus melangkah membawa Islam ke tanah-tanah di luar sana." Ekspansinya mencapai pantai Atlantik, dan Afrika Utara akhirnya berada di bawah kendali kekhalifahan Umayyah. Sementara itu, di timur, Muawiyah melancarkan serangan terhadap wilayah Persia yang tersisa dan bagian dari Asia Tengah. Khurasan dan wilayah-wilayah di sekitarnya berhasil ditaklukkan. Tentara Islam bergerak melintasi pegunungan dan lembah, melawan sisa-sisa perlawanan Persia yang meskipun kuat, akhirnya harus tunduk pada kekuatan pasukan Muawiyah. Suatu hari di Damaskus, Muawiyah duduk dengan salah satu jenderalnya, Al-Muhallab bin Abi Sufrah, yang baru saja kembali dari ekspansi di timur. Wajahnya berseri-seri dengan kebanggaan, tetapi tubuhnya tampak lelah setelah bertahun-tahun berperang. "Wahai Amirul Mukminin," Al-Muhallab berbicara, "pasukan kita telah berhasil menaklukkan wilayah Khurasan dan melanjutkan ke Asia Tengah. Orang-orang di sana menerima Islam dengan terbuka, tetapi medan perang di wilayah ini berat." Muawiyah mengangguk, memahami tantangan yang dihadapi pasukannya. "Perluasan ini bukanlah tugas yang mudah. Tapi ingat, kita membawa tidak hanya pedang, tetapi juga ajaran Islam yang membawa rahmat. Tetaplah tegas, tetapi jangan pernah lupa untuk berlaku adil." Al-Muhallab mengangguk. "Benar, wahai Amirul Mukminin. Orang-orang di wilayah itu menghormati kita karena keadilan kita, bukan hanya karena kekuatan kita." Selain ekspansi di barat dan timur, Muawiyah juga memandang ke arah utara, ke Kekaisaran Bizantium yang pernah menjadi ancaman bagi umat Islam. Ia memulai beberapa serangan terhadap Konstantinopel, meskipun kota itu dipertahankan dengan sangat kuat oleh Bizantium. Meskipun serangan ini tidak menghasilkan kemenangan penuh, Muawiyah berhasil melemahkan kekuatan Bizantium dan memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan, termasuk di Siprus dan Kreta. Suatu hari, di antara para penasihat dan jenderalnya, Muawiyah berbicara dengan keyakinan. "Konstantinopel adalah benteng yang sulit ditembus. Tapi kita tidak perlu terburu-buru. Suatu hari aku yakin kota itu akan jatuh ke tangan Islam. Mungkin bukan di zamanku, tapi suatu hari nanti." Dengan visi jangka panjang itu, Muawiyah memerintahkan pembangunan angkatan laut yang kuat. Ia sadar bahwa untuk menguasai Mediterania dan menghadapi Bizantium, kekuatan laut harus diperkuat. Pasukan laut ini yang ia bangun menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan wilayah-wilayah di pesisir dan menaklukkan beberapa pulau strategis. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekhalifahan Muawiyah membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah, dari pesisir Mediterania hingga ke perbatasan Kekaisaran Bizantium. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Umayyah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia.
Namun, meskipun wilayah Islam telah meluas, Muawiyah tahu bahwa tantangan terbesar adalah mempertahankan stabilitas di dalam negeri. Suatu hari, ketika ia sedang memandang peta dunia yang telah diperluas oleh tangannya, ia merenung, berbicara kepada dirinya sendiri. Ekspansi adalah satu hal, ucapnya perlahan. Tapi menjaga umat tetap bersatu, menjaga perdamaian, itulah ujian yang sebenarnya. Hanya dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap kita bisa melakukannya. Muawiyah, dengan segala ambisinya, berhasil membawa Islam meluas ke berbagai penjuru dunia. Warisannya sebagai pendiri dinasti Umayyah bukan hanya tentang kekuasaan yang ia bangun, tetapi juga tentang visi besar untuk menyebarkan agama Islam dan menjaga umatnya tetap kuat dan bersatu. Muawiyah adalah sosok yang kontroversial dalam sejarah Islam. Di satu sisi, ia dipandang sebagai pemimpin yang sukses dalam menjaga kestabilan politik, namun di sisi lain, ia juga dianggap sebagai pemicu perpecahan politik antara Sunni dan Syiah.